Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita Mahabuana dengan nomor induk mahasiswa 705260010 dari program studi D4 pengobatan tradisional Tiongkok. Pada video edukasi ini saya akan membahas berkaitan dengan meridian perikardium, salah satu dari 12 meridian utama dalam tradisi pengobatan Tiongkok. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang jalur meridian, fungsi fisiologis, patologis, serta menentukan titik akupunktur pada meridian perikardium secara praktis. Gambaran singkat meridian perikardium. Meridian perikardium ini berkaitan dengan perikardium dan jantung dan berpasangan dengan meridian Sanjiu atau triple energizer dalam sistem Yin dan Yang. Kemudian untuk jumlah titiknya ada sekitar total ada 9 titik, yang mana mulai dari PC1 sampai PC9. Kemudian untuk waktu aktifnya mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian untuk jalur lengkap meridian perikardium itu dibagi menjadi dua, yaitu internal pathway dan yang kedua adalah external pathway. Untuk internal pathway dia berawal mulai dari rongga dada, kemudian mengelilingi jantung dan perikardium, kemudian selanjutnya adalah menyebar ke area diafragma menghubungkan ke meridian Sanjiu. Kemudian untuk yang external pathway, atau yang kita namakan sebagai jalur permukaan tubuh, yang mana posisinya dia keluar dari dada pada titik di area PC1 ini sekitar 1 ujung di pinggir puting dada atau titik Tianzi. Kemudian dia bergerak ke kosta 4 menuju ke ketiak atau aksila, lalu turun ke median lengan dengan bagian di area anterior melewati PC3 yang ada di siku sini, kemudian sampai dia lurus ke bawah sampai ke PC6, kemudian lanjut sampai ke area berakhir di area di PC9 di ujung jari tengah. Untuk fungsi fisiologis dari meridian perikardium secara TCM, fungsi utama dari meridian ini adalah yang pertama adalah melindungi area jantung dari patogen eksternal, kemudian mengatur sirkulasi qi dan darah di toraks. Kemudian yang selanjutnya adalah mempengaruhi fungsi mental atau emosional atau yang dikatakan shen. Kemudian selanjutnya mempengaruhi sirkulasi dan tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol rasa panas di tubuh bagian atas. Untuk fungsi patologi sendiri, bila meridian ini mengalami gangguan akan muncul beberapa gejala, yaitu yang pertama gejala biasanya adalah nyeri dada, kemudian palpitasi, kemudian sesak napas, kemudian gelisah, gangguan mental atau mudah marah atau insomnia, orang yang susah tidur. Kemudian selanjutnya adalah mual muntah, nyeri epigastrium, kemudian nyeri sepanjang lengan bagian medial hingga di area jari tengah. Kemudian yang terakhir adalah biasanya adalah kelumpuhan tangan dan tremor. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terkait dengan lokasi dan palpasi titik perikardium. Dimulai yang pertama yaitu titik PC1 atau Tianze. Titik ini lokasinya 1 cun lateral di garis dada 2 atau di puting susu di sela iga 4. Kemudian untuk cara penjaruman sendiri kedalaman 0 sampai 0,4 cun. Kemudian untuk fungsinya yaitu mengatur qi di dada dan membuka sumbatan meridian, kemudian melancarkan sirkulasi darah, selanjutnya mengatasi stagnasi qi dan darah pada payudara. Lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu titik Tianquan. Titik Tianquan ini lokasi ada 2 cun di bawah lipatan aksila atau ketiak pada sisi medial lengan atas di antara otot bisep dan dasi. Adapun fungsi dari titik ini adalah menghilangkan nyeri bahu dan lengan dan menurunkan panas jantung serta menenangkan pikiran. Untuk cara penjaruman sekitar 0,5 sampai 0,7 cun. Selanjutnya kita di titik ketiga yaitu titik Shijo di PC3, yang mana titik ini pada lapisan siku bagian dalam sisi unar, tendon, otot bisep, dasi. Adapun cara penjaruman tegak lurus sedaram 0,5 sampai 0,8 cun.
Selanjutnya yaitu titik PC4 atau kita namakan dari Siemens, yang mana lokasinya 5 Jun di atas pergelangan tangan. Ya, ini pergelangan tangan ini lokasinya adalah 5 Jun di atas pergelangan tangan. Adapun fungsinya ini adalah titik C yang efektif untuk nyeri akut pada jantung dan menenangkan pikiran, menenangkan panas. Cara penjaruman titik ini adalah 0,5 sampai 0,8 Jun. Dan yang kelima adalah titik yang namanya Jense. Titik Jense ini lokasinya 3 Jun di atas lipatan pergelangan tangan antara dua tendon yang sama seperti di PC4 atau lurus dengan PC4. Titik ini sebagai titik Gingivier, artinya dia dan titik logam yang berfungsi menormalkan Qi, mengatasi gangguan dada, palpitasi, dan ketidakseimbangan emosi. Cara penjaruman yaitu tegak lurus 0,5 sampai 1 Jun. Selanjutnya adalah titik yang keenam atau Neck 1. Titik Neck 1 adalah 2 Jun di atas lipatan pergelangan tangan antara tendon palmaris, longus, dan flexor jati radial. Fungsi titik ini adalah titik luo, yaitu titik yang memiliki efek teropatik kuat terhadap area atau sistem tubuh tertentu. Biasanya digunakan untuk orang yang mual, muntah, itu sangat cocok sekali. Cara penjaruman yaitu 0,5 sampai 0,9. Kemudian titik di selanjutnya adalah titik PC7 atau kita namakan tali. Titik ini pada lipatan pergelangan tangan di antara dua tendon. Nah, adapun dari titik ini adalah titik shoestring dan yuan source, artinya menenangkan pikiran, mengatur jantung, dan menghilangkan panas. Cara penjaruman titik ini adalah 0,3 sampai 0,5 Jun. Kemudian selanjutnya adalah titik Laubung, titik PC8, yang mana di telapak tangan antara jari tengah dan jari manis, di mana ujung jari tengah menyentuh saat genggaman tangan. Titik ini adalah titik spring dan titik api yang berfungsi mengeluarkan panas dari perikardium dan menenangkan jiwa. Cara penjaruman 0,3 sampai 0,5 Jun. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah titik Kungcung. Titik Kungcung di ujung jari tengah sekitar 0,1 dari tepi kuku, di pas titik. Titik ini adalah titik Jingwell dan titik kayu meridian PC. Artinya dia menjernihkan panas, mengembalikan kesadaran, menenangkan jiwa atau sen. Cara penjaruman adalah menyudut sedalam 0,1 Jun. Sebagai kesimpulan, meridian perikardium merupakan pelindung utama jantung, berperan penting dalam emosi, sirkulasi darah, dan kesehatan dada. Memahami jalur dan fungsi dari titik sangat penting bagi calon praktisi akupuntur dalam melakukan diagnosa dan terapi, khususnya untuk keluhan jantung, kecemasan, dan gangguan pada area lengan di jantung sini. Kemudian melalui pembelajaran ini saya semakin menyadari bahwa meridian bukan hanya sebagai jalur energi, melainkan juga sistem informasi tubuh yang harus dipahami secara menyeluruh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.